wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gilar Pamungkas. Kembali lagi di channel YouTube dari peternak muda atau peternak milenial, Pemuda Tani Umah Tani Desa Banansari. Nah, pada kesempatan kali ini saya berada di peternakan puyuh yang ada di Desa Banansari. Nanti kita akan mereview, nanti kita akan tanya-tanya mengenai perpuyuhan, mengenai puyuh yang sekarang mulai banyak dibudidayakan di Desa Banansari. Nah, untuk peternak muda atau calon peternak atau para pemuda yang ingin memulai bisnis, ingin memulai usaha khususnya di bidang peternakan, mari kita simak bersama, kita ambil ilmunya bersama supaya ketika nanti kita minat di usaha puyuh, kita sudah mendapatkan ilmunya. Saya sudah ibaratnya sudah janjian dengan beliau yang memiliki usaha ternak puyuh ini, yaitu kali ini dengan Ibu Miarti. Ibu Miarti, nanti kita akan tanya-tanya mengenai usaha ternak puyuhnya. Mohon izin Ibu, nanti bisa dijawab beberapa pertanyaan dari saya. Mungkin yang pertama kita mulai dari awal mula, Bu. Awal mula beternak puyuh ini itu tahun berapa, dan yang pertama menginisiasi untuk usaha puyuh itu siapa? Katanya ada anak laki-laki Ibu ya? Iya. Ya, silahkan mungkin Ibu bisa dijawab. Pertama saya memelihara puyuh itu dari anak laki-laki saya, namanya Afri Bayu Ismail. Karena Bayu Ismail itu lagi di rumah nggak kerja, jadi usaha puyuh biar nggak nganggur gitu. Itu sekitar 2 tahun yang lalu Ibu? Iya, sekitar 2 tahun yang lalu. Ya, sekitar ya. Jadi awal mulanya itu 2 tahun yang lalu, anak beliau, kebetulan teman saya juga, namanya Afri ya, Mas Afri, itu belum kerja. Nah, sekarang udah merantau bekerja, tapi usahanya 2 tahun yang lalu tetap dijalankan oleh kedua orang tuanya, salah satunya oleh Ibu Miarti gitu. Nah, mungkin bisa dijelaskan Ibu, modal awal usahanya itu berapa? Mungkin 1 juta, 2 juta, atau berapa Ibu? Sekitar berapa? Modal awal usahanya sekitar 15 juta. Kan untuk kandangnya 4,5 juta, terus bibitnya sekitar 8,5. Ya, tadi mengenai modal awal ya, Nah, sekarang kita berbicara mengenai keuntungan atau produksi, Bu. Nah, kalau sudah produksi nih, kalau sudah siap produksi, itu setiap hari dari sekitar 1.000 ya, Bu? Sekitar 1.000 puyuh ini menghasilkan berapa telur, Bu? Berapa kilo atau mungkin berapa butir? Ya, kalau sehari bisa 900 butir kalau lagi full. Tapi kadang kan turun 800. Kalau lagi naiknya bisa 900. Sekarang kalau 1 kilonya itu berapa ribu, Bu? 1 kilo 30.000. 30.000. Nah, itu nanti silahkan teman-teman semua bisa menghitung sendirilah kisaran sehari itu keuntungannya berapa dan seterusnya gitu. Nah, kita berbicara mengenai ibaratnya kebutuhannya, mengenai pakannya itu satu hari habis berapa kilo, Bu, kira-kira? Iya, kira-kira 30 kilo. Sehari 30 kilo. Nah, itu nanti silahkan bisa dihitung sendiri berapa kira-kira gitu. Nah, ini mungkin bisa dilihat, ini telur-telurnya ya teman-teman. Sudah diambil. Nah, ini belum diambil sama pengepulnya, ini diambil sama pengepulnya. Nah, tuh ada berapa wadah ya, ada banyak wadahnya. Baik, lanjutkan lagi ya, Bu. Ini tadi sudah ada beberapa pertanyaan. Nah, untuk kendala nih, Bu, kendalanya biasanya itu apa ketika memelihara puyuh? Apakah di penyakitnya, atau ada mungkin susah bertelur, atau bagaimana, Bu, biasanya? Ya, kalau kandangnya nggak bersih susah bertelur, karena kudu bersih. Terus itu kalau nggak bersih jadi penyakitan. Kalau kena penyakit tuh pada mati. Ya. Jadi yang paling rawan itu mengenai kebersihan. Ketika kebersihannya bersih, insya Allah ternak puyuh sehat dan akan bertelur. Nah, ketika sudah terkena penyakit biasanya mati. Itu yang sangat dikhawatirkan ya, Bu. Ya. Nanti rugi. Ya, biasanya kerugiannya dari ketika ada yang mati, dan tentu kalau mati tidak bertelur. Mungkin ini pertanyaan terakhir, Ibu. Mungkin kiat-kiatnya untuk para pemuda nih yang sedang atau akan memulai usaha itu apa, Ibu?
mungkin harus semangat, harus gigih, harus banyak relasi atau harus banyak informasi dan seterusnya Bu? Harus sabar dan seterusnya gitu. Ya harus sabar, semangat, karena melihara nggak gampang. Kudu bersih tempatnya, siap capek lah melihara seperti ini. Karena ya kudu capek, kalau nggak capek ya nggak dapat duit. Oke, siap. Ya seperti itu tadi ya. Jadi harus sabar, harus semangat, harus siap capek ketika memulai usaha gitu. Nah mungkin ini terakhir banget Bu. Silahkan mungkin Ibu ada nasihat atau motivasi untuk para pemuda, khususnya ya untuk para pemuda. Nah daripada mungkin ya salah satunya jauh-jauh merantau ke kota atau sulit mencari pekerjaan di masa pandemi ini gitu. Mungkin Ibu ada nasihat, mungkin usaha apa saja atau wirausaha aja dan seterusnya gitu. Mungkin bisa disampaikan Ibu untuk harapannya untuk para pemuda itu seperti apa? Ya untuk pemuda yang pengangguran, daripada nganggur ya suka berusahalah, berlatih, bekerja sendiri, punya penghasilan sendiri gitu. Dan tentunya ketika bisa punya usaha sendiri, harapannya bisa menciptakan lapangan pekerjaan malah ya Bu. Ya. Mungkin itu. Terima kasih Bu sudah menerima kami dan menjawab beberapa pertanyaan kami. Mungkin itu pada kesempatan kali ini untuk pemuda tani, khususnya pemuda yang mempunyai cita-cita atau keinginan untuk berternak, mungkin bisa disimak video pada kesempatan kali ini. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.